bantahan kepada orang yang tidak beriman terhadap adanya hari akhir. Bagaimana membantah mereka atau bagaimana mendakwahi mereka supaya sadar, supaya taubat dan beriman kepada hari akhir. Paling tidak ada 4 jawaban atau 4 argumentasi yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Yang pertama, adanya hari kebangkitan itu merupakan berita yang mutawatir, dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul dan diberitakan dalam semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Makanya yang beriman dengan hari kebangkitan bukan hanya umat Islam. Orang Yahudi dan Nasrani juga percaya adanya hari kebangkitan. Cuma mereka yakin mereka akan masuk surga, padahal mereka akan masuk neraka. Tapi mereka tidak mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena memang kitab yang Allah turunkan kepada mereka telah mengabarkan tentang itu. Seluruh nabi dan rasul yang datang mengabarkan tentang itu. Sehingga kata beliau, bagaimana mungkin kita tidak membenarkan ajaran para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang Allah turunkan, lalu kita percaya kepada para ahli filsafat, para pemikir, dan orang-orang yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang rusak seperti ini. Jadi memang pemikiran yang rusak seperti ini berasal dari sebagian ahli filsafat. Karena menurut mereka tidak masuk akal mereka. Jadi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah pantas kita mempercayai para ahli filsafat lalu kita menolak berita-berita para nabi dan rasul dan kitab-kitab yang Allah turunkan? Tentu tidak pantas. Jawaban yang kedua, akal sehat manusia memastikan bahwa hari kebangkitan itu tidaklah bertentangan dengan akal sehat. Itu bisa dibuktikan dengan 3 bukti. Bukti yang pertama yang dapat diterima oleh akal sehat adalah setiap orang tidaklah mengingkari bahwa seluruh makhluk atau setiap makhluk dulunya tidak ada, termasuk dirinya. Dulunya nggak ada, kemudian menjadi ada. Maka Allah yang menciptakan kita yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada, tentu lebih mampu lagi untuk menciptakan kita kembali setelah sebelumnya kita sudah pernah ada. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat ke-27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian dia mengulang kembali penciptaan tersebut, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, kalau Allah telah menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada, tentu menciptakan kita kembali yang sebelumnya sudah pernah ada, maka lebih mudah. Bukti yang kedua yang sangat sesuai dengan akal sehat adalah tidak ada orang yang mengingkari agungnya penciptaan langit dan bumi. Apabila Allah Maha mampu menciptakan langit dan bumi, maka menciptakan manusia kembali itu lebih mudah. Karena menciptakan langit dan bumi itu sangat dahsyat, sangat agung. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan bumi ini sehingga bisa kita tinggali dan bertumbuh berbagai macam tumbuhan padanya. Begitu pula Allah tegakkan langit di atas kita tanpa memerlukan tiang, tapi nggak pernah jatuh menimpa bumi ini. Sampai nanti suatu hari Allah yang akan menjatuhkannya pada hari kiamat. Ini juga menjadi bahan pemikiran yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Ghafir ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia kecil, langit dan bumi jauh lebih besar. Kalau Allah Maha mampu menciptakan sesuatu yang sangat besar, yang dahsyat, tentu menghidupkan manusia kembali sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang ketiga kata Syekh, kita seringkali melihat bumi yang tandus, gersang, mati. Lalu Allah turunkan air atau kita siramkan air padanya. Dengan sebab air yang Allah ciptakan itu, maka bumi itu pun menjadi hidup. Bisa menumbuhkan tanaman. Itu sebetulnya bisa menjadi bahan pemikiran kita bahwa mudah bagi Allah untuk menciptakan kembali manusia yang sudah mati. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Fussilat ayat ke-39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwasanya engkau melihat bumi yang tandus, kering kerontang, maka apabila kami menurunkan di atasnya air, bumi itu pun bergerak dan bertumbuh. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkannya benar-benar akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati kelak. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha mampu atas segala sesuatu. Ada satu tambahan jemaah sekalian, dikatakan para ulama, ada sebuah kaidah untuk membantah pemikiran para ahli filsafat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua pemikiran para ahli filsafat yang bertentangan dengan syariat, kita bisa membantah dengan syariat dan juga bisa membantah
membantah dengan logika yang lebih sehat. Itu pasti. Kita bisa patahkan logika-logika mereka, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya logika mereka itu tidak logis, atau bahasa modernnya logikal fallasi. Terlihat sesuai logika tapi tidak sesuai logika, bertentangan dengan nalar yang sehat. Nah, di sini ada satu kaidah yang disebutkan para ulama untuk membantah mereka, yaitu adamul ilmi laisa ilman bil adam. Tidak ada ilmu tentang sesuatu atau tidak memiliki ilmu tentang sesuatu bukanlah ilmu yang menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Contoh, kalau saya mengatakan saya tidak tahu Ahmad apakah ada di majelis ilmu ini atau tidak, maka ketidaktahuan saya bukanlah suatu pemastian bahwa Ahmad tidak hadir. Paham? Bisa jadi dia hadir cuma nggak kelihatan. Nah, itulah bantahan terhadap ucapan mereka atau pendapat mereka akhirat itu nggak masuk akal. Kenapa? Kita nggak bisa buktikan dengan akal kita. Maka kita katakan ketidakmampuan akal Anda untuk memastikan adanya akhirat itu bukan bukti bahwa akhirat tidak ada. Jawaban yang ketiga, kata beliau rahimahullah, bahwasannya adanya kebangkitan sudah terjadi dalam kenyataan dan disaksikan oleh panca indera. Dan ini banyak ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Atau seperti orang yang melewati satu kampung yang telah hancur, atap-atap rumah di situ telah jatuh menimpa penghuninya, mati semua mereka. Qala, ia pun berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana bisa Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka Allah mematikan orang ini selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan. Jadi pada saat itu, saat dia berkata seperti itu, Allah matikan dia 100 tahun. Setelah itu Allah hidupkan kembali. Ini kejadian masa dahulu. Qala kam labithta? Maka Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu berada di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia menjawab, aku berada di sini 1 hari atau sebagian hari saja. Qala bal labithta mi'ata amin. Lalu Allah mengatakan, bahkan engkau telah tinggal di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu belumlah berubah. Wanzur ila himarika, dan lihat kepada keledaimu, yaitu sudah jadi tulang belulang. Jadi subhanallah, kembali Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada orang ini. Makanan dan minumannya nggak rusak, nggak berubah, tapi keledainya sudah jadi tulang belulang, untuk memperlihatkan kepada dia bagaimana Allah maha kuasa. Sebagaimana Allah mampu memberikan nikmat kubur, Allah juga maha mampu menimpakan azab kubur. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan untuk kami menjadikan engkau sebagai bukti, sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian Allah tunjukkan lagi bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah maha mampu menciptakan kembali. Kata Allah, dan lihat kepada tulang belulang itu, tulang belulang keledaimu tersebut, bagaimana kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging, maka keledainya tiba-tiba hidup lagi. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah menjadi jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui, aku meyakini bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi ini catatan sejarah yang ada dalam Al-Quran, dan masih banyak catatan yang lain. Orang-orang yang Allah matikan di dunia ini kemudian Allah hidupkan untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah maha mampu menghidupkan kembali. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, jawaban kepada mereka, kata Syekh, bahwasannya adanya kebangkitan itu merupakan hikmah kehidupan ini, hikmah penciptaan kita di muka bumi ini. Bukankah kita semua beriman Allah itu adalah Al-Hakim, yang maha hikmah atau maha bijaksana? Maka apabila manusia diciptakan, kemudian diperintah dan dilarang, lalu nggak ada hari kebangkitan untuk pembalasan, nggak ada gunanya dong kita berbuat baik di muka bumi ini. Nggak ada gunanya kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi ini. Dan enak saja orang yang berbuat buruk tidak mendapatkan balasan. Maka itu bertentangan dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu sia-sia saja dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, jika hidup itu tidak diperintah dan tidak dilarang, begitu pula jika hidup itu di kemudian hari tidak ada hari kebangkitan untuk pertanggungjawaban, maka itu menjadi kehidupan yang sia-sia, hanya permainan belaka. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah dari menciptakan hanya untuk main-main saja, untuk kesia-siaan. Tidak mungkin Allah melakukan seperti itu. Allah maha tinggi, maha suci dari hal itu. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, pemilik arsy yang mulia.
Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.